Manhaj. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Manhaj dalam bahasa itu bisa diartikan jalan, cara, metode. Itulah manhaj. Jalan yang jelas. Jalan yang jelas. Adapun secara istilah, maka kita harus tahu bahwa kata-kata manhaj ini apabila digunakan untuk menjelaskan makna cara beragama yang khusus, maka ini istilah baru yang tidak kita dapatkan di kitab-kitab klasik. Ini istilah baru. Dan tidak masalah ya, ada istilah-istilah baru yang muncul di zaman kita. Yang penting maknanya benar, tujuannya mulia. Istilah baru ini, istilah manhaj dalam bab akidah ini, dimunculkan di zaman kita ini sebagai pembeda. Tujuannya adalah untuk membedakan siapakah yang benar-benar berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapakah yang tidak demikian. Ada kata-kata manhaj. Manhaj salaf berarti cara beragamanya generasi salaf. Siapa generasi salaf itu? Generasi salaf adalah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi salaf adalah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan pujian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni atau khairun nas qarni. Generasi yang paling baik atau manusia yang paling baik adalah generasiku. Siapa yang menjadi generasinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang disebut para salaf. Manhaj salaf adalah cara beragamanya mereka, bagaimana mereka menerapkan agama Islam dan memahaminya. Itulah manhaj salaf. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan tentang manhaj ini, beliau mengatakan, "Fal manhaj huwa at-tariqul ladzi rasamahu lana rabbuna fi kitabih wa waddahahu lana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi wa sara alaihi sahabatuhu wa man jaa ba'dahum mimman nahaja manhajahum wa salaka tariqatahum wa salaka tariqahum." Manhaj sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, dia adalah jalan beragama. Jalan dalam beragama, metode beragama, cara beragama yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan telah dijalankan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setelahnya yang mengikuti jalan mereka dan orang-orang yang setelahnya yang mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj. Cara beragama yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya dan telah dijalankan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti para sahabat itu. Iya. Inilah manhaj salaf. Manhaj salaf ini disebut juga sebagai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah cara beragama yang paling mulia. Makanya Allah wajibkan manhaj salaf ini kepada seluruh kaum mukminin. Kalau kaum mukminin tidak mengikuti manhaj salaf ini, maka mereka terancam dimasukkan ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kaum muslimin akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan.
72 golongannya masuk neraka. Hanya satu golongan yang masuk surga. Ketika ditanya, siapakah mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Kelompok. Mereka adalah sekelompok manusia. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan di atas jalan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini menunjukkan bahwa mengikuti manhaj salaf, mengikuti akidah ahlus sunnah wal jamaah, itu wajib. Karena kalau kita tinggalkan, maka kita akan terjerumus ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Kemuliaan manhaj salaf ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang terdahulu dari kaum muhajirin dan kaum ansar, ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ansar, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka. Ini menunjukkan kemuliaan manhaj salaf, karena diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan berada di dalamnya kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang agung. Surat At-Taubah ayat 100. Ini menunjukkan kemuliaan manhaj salaf, karena Allah Subhanahu wa taala memuji cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara yang menunjukkan bahwa manhaj salaf ini manhaj yang paling mulia dan wajib untuk diikuti adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Maka apabila mereka beriman seperti imannya kalian, apabila mereka beriman seperti imannya kalian, dan masuk yang paling pertama masuk dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini turun ketika para sahabat masih ada. Apabila mereka beriman seperti imannya kalian, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Mereka benar-benar mendapatkan petunjuk. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengajak kita, memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj salaf ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sungguh, apabila ada di antara kalian yang nantinya hidup setelahku, maka dia benar-benar akan melihat banyak perbedaan-perbedaan. Dia benar-benar akan melihat banyak perbedaan-perbedaan. Enggak hanya sedikit. Ikhtilafan katsira. Perpecahan itu akan terjadi dan banyak. Alaikum bisunnah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka ambillah sunnahku, ambil tuntunanku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ambil juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan hidayah setelahku. Dan para khulafa adalah para pemimpin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Tamassaku biha." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnah itu. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Untuk menunjukkan bahwa kalian harus benar-benar berpegang teguh dengan ini. Apalagi ketika terjadi perpecahan-perpecahan yang banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, alaihi salatu wassalam. Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena semua kebid'ahan adalah kesesatan.